Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami bersyukur bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk kembali ke rancangan-Mu yang semula, agar kami punya pikiran dan perasaan yang sama kualitasnya dengan pikiran perasaan-Mu ya Bapa. Sehingga ketika kami punya pikiran perasaan-Mu, kami mengerti kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga hidup kami berkenan untuk tinggal, diperkenan oleh Engkau untuk tinggal di dalam kerajaan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyadari kami banyak berdosa. Biarlah Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami boleh layak untuk datang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di mata-Mu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diri bagai gunung kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku, jamahan-Mu di hidup. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di mata-Mu. Hanya oleh balas kasih-Mu Kau menerima diri bagai gunung kering dan gersang. Amin. Menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku, jamahan-Mu di hidup. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjuna bentuk daku, indah pada pandangan mata-Mu. Kau pakai untuk kemuliaan, simfoni indah keagungan. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan indah. Di tangan-Mu penjuna bentuk daku, indah pada pandangan mata-Mu. Kau pakai untuk kemuliaan, simfoni indah
menyadari kita tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak kepelesetan yang kita alami. Ku sadari aku berjalan bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diri bagai kering dan gesah, menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku, jamahanmu di hidup. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkar tanah yang kering dan hina. Di tanganmu banjuna bentuk daku, indah pada pandangan matamu. Kau umpamaku kemuliaan, simfoni dan keagungan, simfoni indah keagungan, simfoni indah keagungan. Jadikan kami indah Tuhan di mata-Mu, layakkan kami Tuhan, syukur Kau telah tebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan kematian-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih sayang-Mu sungguh besar. Haleluya. Kami bersorak-sorak melimpah syukur atas karya, atas kasih-Mu Tuhan. Besar-besar sungguh mulia karya-Mu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan,
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tetap pada siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tak yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan. Kami menyembahmu, kami menghormatimu. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami memujimu bersorak-sorak di hadapanku bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara, angkat hatimu, mari kita berdoa.
Mari kita hormati Tuhan dengan pantas. Bila Tuhan dan Allah kita adalah juru selamat kita. Berapa banyak hidup kita yang telah diberikan kepada saudara saya. Maka segala kepada setan yang kita lakukan hari ini, hari-hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup seperti yang Dia inginkan. Kesempatan di sisa hidup kita. Mari saudara, mari kita mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Mari kita menghormati. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Bapa, sebelum kami menerima tubuh dan darah, biarlah kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami buka hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus melimpah-limpah memimpin hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang kita tidak tahu kapan selesai, para ahli memperkirakan 1-2 tahun ke depan, Saudara. Tidak mudah situasi seperti ini, apalagi saudara-saudara yang terkena dampak dari wabah ini, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Tapi jika kita masih diberi kesehatan, saudara, mari kita bersyukur atas segala anugerah ini. Jika ekonomi kita masih ada, kita masih bisa makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali, masih bersyukur, saudara. Karena banyak orang yang sulit untuk mendapatkan makanan. Karena mereka kehilangan pekerjaan atau usahanya tutup oleh karena PSBB atau oleh karena COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur jika ada di antara kita jemaat yang sama sekali tidak tersentuh atau tidak mengalami serangan penyakit ini dan juga tidak mengalami gangguan ekonomi, saudara. Tetapi jika saudara mengalami ada hal-hal baik dari segi kesehatan atau ekonomi, saudara bisa sampaikan kepada saya atau pada staf pengembalaan sehingga gereja bisa membantu apa yang bisa gereja bantu bagi saudara. Kita adalah keluarga saudara dan kita sedang mempersiapkan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi saudara jangan sungkan-sungkan untuk terbuka pada saya sebagai gembala saudara atau pada staf pengembalaan. Saudara bisa hubungi atau saudara merasa dekat dengannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam permenungan kita hari ini saya sudah sampaikan selama 12 menit bagaimana kita belajar menghormati Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, maka kita pada akhirnya boleh layak tinggal di dalam kerajaannya. Kalau kita merindukan kerajaannya, maka kita juga merindukan Tuhan kita, menghormati Tuhan, karena di dalam kerajaannya Tuhan Yesuslah sebagai kepala, Tuhan Yesuslah sebagai Raja yang kekal, yang memerintah di dalam kekekalan, saudara. Oleh karena itu, marilah saudara, kita belajar bahwa untuk menghormati Tuhan dan kerajaannya, kita harus rela melepaskan apa yang kita punya, saudara. Baik itu harta yang kita punya, prestasi-prestasi, gelar-gelar, atau apapun, saudara, yang kita dapatkan selama kita berjuang di bumi ini. Semuanya adalah harta milik orang lain. Hartanya Tuhan, milik Tuhan, saudara. Kita tidak berhak untuk menggunakan seenak keinginan hati kita. Kita harus memperkarakan kepada Tuhan. Untuk apa semua hal ini, saudara? Saya juga melakukan hal yang sama, saudara. Tidak mudah, saudara. Di tengah situasi yang sulit, saya belajar melepaskan dari mulai hal-hal sepele, saudara. Dari soal uang, soal harta, soal juga pribadi, saudara, yang harus melepaskan pengampunan, melepaskan karakter-karakter yang buruk. Tidak mudah, saudara.
dengan derai air mata, dengan pertobatan setiap waktu, saudara, merubah karakter kita yang sudah rusak oleh karena hidup kita di masa lalu, yang bertahun-tahun kita dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh keluarga kita, saudara, sehingga jadi seperti kita sekarang ini. Kalau saudara sudah usia 50 tahun ke atas, saudara memang harus lebih banyak, lebih keras lagi berjuang, saudara, karena kita ini sudah karatan, saudara. Saya merasa di umur hampir 50 ini saya masih berjuang keras, saudara, untuk merubah karakter saya. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan motivasi bahwa saya mengasihi Tuhan, saudara. Saya mau menjadi seperti dia. Saya rindu seperti Paulus katakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Mari saudara, spirit yang sama saya menghendaki, saya berharap memotivasi saudara punya spirit yang sama, saudara, seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Tuhan Yesus dari Ia lahir sampai Ia mati, Ia berjuang untuk melakukan kehendak Bapa dan Dia berhasil, saudara, sehingga Ia menjadi pokok keselamatan, menjadi aitios bagi umat manusia, menjadi penggubah, sehingga saudara yang percaya kepada Dia bisa diubahkan untuk menjadi pribadi kerajaan yang semula, yaitu pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah, pribadi yang pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran perasaan Tuhan, sehingga nanti di kekekalan di kerajaannya Roh Kudus tidak memimpin kita lagi, saudara, karena pikiran dan perasaan kita sudah menjadi sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Mari saudara, tidak mudah, tetapi pasti bisa, karena kita punya Roh Kudus yang menghibur, memberi kekuatan dan mengingatkan kita. Kita punya Injil yang ketika kita membaca, ketika kita mendengar renungan-renungan, itu tertanam dalam batin kita. Dan dia berbicara menjadi rema ketika kita menghadapi suatu peristiwa. Dia berbicara, saudara. Mari kita jangan mendugakan Roh Kudus. Kalau kita mendugakan Roh Kudus, artinya kita tidak mau mendengar suara dalam batin kita. Pada titik tertentu, saudara, kita belajar kebenaran. Kita menjadi penghujat Roh Kudus. Dan penghujat Roh Kudus itu tidak mudah. Tidak bakal kembali lagi diberi kesempatan untuk kembali kerajaan semula. Hanya kebinasaan kekal, saudara. Mari saudara, kita sama-sama berjuang bersama saya. Yakinkan dalam diri kita bahwa kita adalah corpus delicti yang terakhir, di mana kita diberi kesempatan Tuhan untuk menjadi orang terakhir. Dan ketika kita mencapai kesempurnaan yang seperti Tuhan inginkan, ketika kita sudah mengenakan kodrat ilahi, Tuhan datang, saudara, dan menjemput kita di awan-awan. Berapapun usia, saudara, jangan pikir, saya masih kecil, saya masih muda, remaja, masih panjang. Enggak, banyak orang-orang muda yang mati di usia muda oleh karena penyakit, kecelakaan, oleh karena apapun, kita nggak tahu. Apalagi orang yang sudah tua, saudara, yang sudah usia lanjut, yang tinggal menunggu waktu. Kita tidak tahu apakah kita di tempat tidur, atau di tempat duduk, atau di perjalanan. Kita tahu bahkan pada waktu khotbah pun, pada waktu pidato pun, ada orang-orang yang tiba-tiba anfal, saudara, dan meninggal. Siapapun, maut itu begitu dekat dengan kita, saudara. Setiap saat kita bisa dijemput. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan waspada dan berjaga-jaga, saudara. Tuhan datang mencuri di waktu malam. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita berjaga-jaga sejak hari ini sampai seterusnya, saudara. Menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu, bahkan makan dan minum pun, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Jadi kalau kita masih berespon negatif atas reaksi orang yang negatif atas perbuatan kita yang baik, yang kita rasa baik, yang positif, tetapi respon orang salah, negatif, kita pada akhirnya berespon negatif. Berarti kita belum selesai dengan diri kita. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita. Ada hal yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah di saat ada kesempatan kita berbuat dosa, tapi kita tidak melakukannya. Tuhan paling disenangkan, paling berkenan ketika ada saat kesempatan kita membalas kejahatan orang, perbuatan salah orang, tetapi kita tidak lakukannya.
adalah berkenan dan berharga di mata Tuhan adalah ketika kita ada kesempatan untuk membela diri, tetapi kita tidak melakukan pembelaan diri. Saya sangat diberkati oleh permenungan ini, dan itu menjadi rema dalam hati saya, dan saya mau belajar untuk melakukannya. Dan saya mengajak saudara juga melakukan hal yang sama seperti yang saya. Kita berjuang sama-sama, saudara, dalam segala keterpurukan, kelemahan, kekurangan kita, keterbatasan karakter kita yang cacat. Kita bisa bangkit demi bangkit. Dan kalau saudara-saudara melakukan pertobatan waktu demi waktu, setiap saat, setiap hari, setiap waktu, saudara, pada titik tertentu, saudara, dan ini adalah kebenaran, pada titik tertentu, entah kapan, hanya Tuhan yang tahu, kita boleh mengenakan kodrat ilahi, saudara. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar, saudara, terus rindukan Tuhan, terus kasih kesempatan Tuhan saat istimewa bersama kita. Kita sediakan waktu, sehingga kita punya kecerdasan roh, saudara. Kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan, dan itu menjadi bagian dari pikiran perasaan kita. Sehingga kita pun akhirnya bisa mengerti kehendak Bapa, dan kita melakukannya di dalam hidup kita secara nyata hari per hari. Jika hari ini saudara saya menerima tubuh dan darah Kristus, ini kesempatan bagi kita untuk juga belajar spirit Tuhan kita Yesus Kristus yang sampai mati di kayu salib. Dia memperjuangkan kehendak Bapa. Sehingga Tuhan Yesus berani mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaannya, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Rasul Paulus juga telah mengakhiri pertandingan dengan baik, kita juga berharap, kita juga saudara saya mengakhiri pertandingan dengan baik. Demikian saudara permenungan kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan hati kita jika Tuhan ingatkan dosa-dosa saudara. Apa yang telah kita lakukan, pikiran kita yang masih meleset, hati kita yang masih salah di mata Tuhan, mungkin mulut kita yang masih salah terhadap orang-orang yang kita sayangi, mungkin perbuatan kita yang jauh dari harapan Tuhan. Mari ini waktu kita merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, agar kita layak untuk menerima perjamuan kudus, saudara. Kita akan sebuah lagu. Bapa, layakkan kami, anak-Mu. Ya Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau dalam perjamuan kudus. Ampuni dosa-dosa. Ampuni kami semua yang akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Layakkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah Anak manusia, pikul salibnya, patah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat agar aku tak binasa. Jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah Anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu
karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya salahku karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara-saudara menyanyi, mari kita siapkan hati kita. Sesungguhnya sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu Tuhan, roti dan anggur ini sehingga jadi darahmu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga ketika kami menikmati, ketika menyantapnya, gairahmu ya Tuhan Yesus menjadi gairah kami yang setia mengiring Engkau ya Tuhan, itu melakukan kehendak Bapa, sehingga telah kami boleh menjadi anak yang berkenan, anak kesayangan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya sengsaramu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Siapkan saudara hatimu sudah. Siapkan hati untuk menerima, untuk mendengar Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Layakan kami itu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Mari saudara, kita angkat roti dan anggur dengan kedua tangan kita dan ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan,
kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang terkasih, percayakah saudara bahwa roti ini menunjuk pada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudariku yang terkasih, apakah saudara percaya bahwa anggur ini menunjuk pada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur, mulut kami bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naik di syukur kami pada Kau ya Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, sungguh besar, besar setiamu, amat besar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, atas perjamuan kudus, atas tubuh darah-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk saudara-saudara yang bersempat untuk menerima perjamuan kudus Bapa, biarlah mereka terus berjuang dengan perjuangan sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup dan berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, sekali lagi mau saya tegaskan, mungkin saudara belum menonton video 3 menit yang saya share, yang Ibu Eva, sekretaris gereja, men-share di grup Napiri, bahwa sementara ini meskipun new normal akan diberlakukan di Banjarbaru, kita tetap untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan, belajar terus-menerus, karena jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah belajar, saudara. Belajar membuat kita cerdas secara roh, kita mengubah paradigma kita menjadi paradigma Tuhan Yesus, dan belajar membuat kita punya pengertian mengenai pikir perasaan Tuhan, saudara, lewat hubungan intim yang kita bangun hari lepas hari. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya benar-benar memotivasi, mendorong saudara, mengajak saudara bersama saya belajar setiap hari apa yang dikirim oleh Pak Katamsi dan saya dalam renungan harian, baik untuk saudara sebagai orang tua maupun anak-anak saudara, baik di usia muda, usia remaja, dan anak-anak. Ajak saudara kalau bisa mesbah keluarga setiap hari. Saya pun melakukan yang sama. Setiap pagi 6:30 saya mengajak keluarga saya untuk mesbah keluarga, saudara, dan anak saya membaca renungannya, mengulang kembali meringkasnya, saudara, apa yang mereka dapat dalam bacaan itu. Biarlah mereka sejak muda mengerti kebenaran itu, sehingga mereka dari muda ini mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, saudara. Saudara juga saya harapkan mengikuti atau mendengarkan, menonton video-video yang kami kirim, saudara,
khotbah-khotbah PA yang dikirim saudara, live streaming dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Gembala Senior kita, Pak Erastus Sabdono saudara, baik di hari Minggu siang nanti saudara, Minggu sore pendalaman Alkitab saudara, baik juga di IG, Instagram saudara, di Facebook saudara bisa mengikuti dengan media sosial apapun saudara, silakan, yang penting saudara belajar juga materi keselamatan, dan akan ada lanjutannya saudara yang sudah mendaftarkan diri di dalam seminar materi keselamatan itu untuk pelajaran ekumeni itu saudara, ada lanjutannya saudara, nanti akan ada ujian saudara, dan kalau saudara bisa menyelesaikan ujian itu saudara punya sertifikat dan itu dihargai kreditnya saudara. Kalau saudara melanjutkan di teologi sudah punya kreditnya saudara. Dan juga dari Pendeta Wignio Tanto saudara bicara saat ini mengenai manusia saudara, yang sudah mengikuti House of Truth tentang manusia. Nggak apa-apa mengulang, semakin kita mengulang kita semakin melekat dalam ingatan kita, dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita benar-benar menyadari jati diri kita sebagai manusia. Nah, keselamatan itu kita pelajari untuk mengerti apa perjuangan kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi anak kesayangan Bapa kelak, mengenakan kodrat ilahi saudara. Karena kita bukan sebagai warga masyarakat, saudara saya ditentukan standarnya untuk serupa dengan gambaran anaknya, Roma 8 ayat 29. Dan tempat kita di kerajaannya saudara, memerintah bersama Tuhan Yesus. Layak saudara perjuangkan, layak saudara, meskipun mungkin saudara menderita. Mari saudara berjuang bersama saya. Ada beberapa kali saya juga bersama staf membagikan hand sanitizer ya, dengan masker dan sembako ke beberapa keluarga dari jemaat kita saudara, yang memang kami analisis, kami doakan, kami rasakan memang perlu dibantu meskipun kurang, tapi mungkin tidak memuaskan atau tidak mencukupi apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi bagi saya dan para pengurus itu sangat meringankan beban mereka. Rencananya tiap bulan kami akan membagikan sembako itu saudara. Saudara-saudara yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan baik secara umum di GSKI Nafiri maupun untuk khusus sembako, saudara bisa mentransfer ke rekening dari gereja kita. Sementara ini rekening masih atas nama Pak Sri Adi, bendahara gereja. Saudara bisa transfer di rekening BNI tersebut saudara, sampai kita punya rekening sendiri saudara. Karena memang meskipun atas nama Pak Sri Adi, Pak Sri Adi itu memang mengkhususkan rekening itu untuk gereja, bukan untuk pribadi, tidak dicampur dengan uang pribadi Pak Sri saudara. Jadi saudara tidak khawatir bahwa uang dana yang saudara atau berkat yang saudara sampaikan kepada rekening gereja itu tercampur dengan uang pribadi Pak Sri. Tidak saudara. Dan Pak Sri Adi sebagai bendahara sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkannya, kami dapat mempertanggungjawabkannya apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di GSKI Nafiri. Demikian saudara beberapa pengumuman sampaikan. Selamat berjuang saudara, tetap punya spirit yang benar, gairah yang benar seperti Tuhan Yesus, tetap punya kualitas rohani yang terus dipertahankan, dan kalau bisa terus bertumbuh berkembang saudara bersama saya. Juga ajak keluarga saudara, istri, suami, anak-anak untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Hari-hari ini tidak mudah, tetapi kalau kita bertekun dan ketika waktunya telah selesai, kita boleh mengalami terobosan. Terima kasih saudara-saudara atas kehadiran saudara di dalam perjamuan kudus ini. Tetap semangat saudara. Kalau saudara ada persoalan apapun bisa menghubungi saya atau staf pengembalaan yang saudara merasa dekat dengan mereka. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh datang dan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami tahu kami banyak kelemahan, kekurangan, karakter kami masih banyak yang cacat Bapa. Tapi satu kerinduan kami rindu untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Kami rindu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mengenakan kodrat ilahi Bapa, sehingga kami boleh layak hidup bersama-Mu, bersama Tuhan Yesus di kerajaannya. Bapa, pimpin kami terus menerus Bapa, jangan lepaskan pandangan-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami dalam tangan-Mu.
juga pelayanan kami di KSKI Nafiri ini, dan juga di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami serahkan juga bangsa kami dan kota kami Banjarbaru, negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bangsa kami, masyarakat kami mengalami penderitaan, pemerintahan kami mengalami kesusahan. Oleh karena tolong berkati Pak Jokowi dan seluruh staf kementeriannya, staf lembaga-lembaga yang melayani bangsa kami ini. Bapak, berikan hikmat, kekuatan, penghiburan pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bagi kota kami Banjarbaru, selamatkan kota kami Bapak, berkati kota kami ini. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri perjamuan kudus kami. Haleluya, amin. Dan kami terima berkat Tuhan. Mari saudara, amin, imani firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau pengharapan. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kasih Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berjuang saudara bersama saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.